Shalom, selamat bersekutu kembali dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda Jumat 16 Oktober 2020. Rekan-rekan terkasih, ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Diaken Bapak Moses Landing. Kiranya ibadah malam ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersatu teduh. Mengawali ibadah malam hari ini, saya mengundang rekan-rekan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jumat 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta menangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan sabda kebesaran firman-Mu Tuhan. Berkatikan Bapak Diaken Moses Landing yang akan memberikan sabda firman-Mu, kiranya ibadah pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Rekan-rekan sudah mendapatkan? Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Saya minta Saudara Harmen untuk membaca ayat 1. Saudara Harmen. Harmen. Kak Harmen. Oke, lanjut. Sudah Bapak. Kalau begitu saya minta Saudara Bagas. Bagas dah. Oh, Bagas. ya. Tes. Ayat Masuk. 1 Bagas. Sama Oke, 2. ayat 1. Sama 2 ya. Oke. Tuhan hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan Oke, ayat ketiga sampai 5 saya dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Di ayat 3 saya membacakan sampai 5. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kasih kesetiaanmu di waktu malam dengan bunyi-bunyian 10 tali dan gambus dan dengan iringan kecapi, sebab telah kubuat untuk bersukacita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Cuma rekan-rekan silakan duduk.
Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 54 bait 1 sampai 4. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Baiklah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tergabung dalam pelayanan kategorial GP, Gerakan Pemuda GPIB Kasih Karunia di Denpasar. Saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman kebenaran Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari Hosea 14 ayat 5 sampai dengan 8. Hosea 14 ayat 5 sampai 8. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti maksud daripada firman kebenaran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, Bapa yang selalu kami puji sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami anak-anak-Mu, anak-anak pilihan-Mu, anak-anak yang Engkau berkati, anak-anak yang selalu ada dalam lindungan tangan kasih-Mu, yang tergabung dalam pelayanan Gerakan Pemuda GPIB Kasih Karunia di Denpasar, bersatu hati, menundukkan kepala, bersujud menyembah-Mu, karena maksud dan tujuan kami adalah bersama-sama membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu yang terambil dari Hosea 14 ayat 5 sampai 8. Ya Allahku, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, sehingga kami mengerti apa maksud dan tujuan dari kami membacanya, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan juga menjadi anak-anak terang dan garam dunia. Buka hati dan pikiran kami masing-masing, ya Allah, masuklah ke dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau menjelaskannya seterinci mungkin agar kami boleh mengimplementasikannya selalu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Ampuni salah dosa yang sudah kami perbuat, yang menyakiti manusia, terlebih menyakiti Engkau ya Allah. Sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi berkat yang akan Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat kami akan mendengarkan firman kebenaran. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saya undang anak-anak kasih untuk bangkit berdiri, untuk kita bersama membaca dari Hosea 14. Hosea 14 ayat 5 sampai 8. Kayaknya kalau tadi liturgos menyampaikan untuk membaca bergantian, jadi saya ingin juga supaya kita melakukannya secara interaktif, karena di sini ayat 5 sampai 8 itu ada 4 ayat. Saya akan membacanya ayat yang kelima. Ayat yang keenam saya minta Kak Ica ya. Kak Ica untuk membacanya yang ayat ke-6. Ayat ketujuhnya itu saya minta Kak Jessica Sinde. Ayat 8-nya saya minta Bunda Yayu ya. Ayat kelima saya akan membacanya. Ayat ke-6-nya Kak Ica. Ayat ke-7-nya Kak Jessica Sinde. Ayat ke-8-nya Bunda Yayu. Saya lihat di sini yang sudah on Kak Ica. Bunda Yayu belum on. Nah, Kak Jessica sudah on. Saya tunggu Bunda Yayunya. Oke, karena ayat 8 boleh diganti dengan anak pemuda saja, Pak. boleh. Siap. Nah, Terima kasih. oke, kalau gitu ayat ke-8-nya saya minta tolong kepada Yogi Christian. Anak Yogi Christian. Ayat yang ke-8 ya. Oke, sudah on semua. Terima kasih. Saya akan mulai dari Hosea 14 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Selamat malam anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur saya boleh ucapkan, saya panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita boleh bersama-sama mendengarkan atau bersama-sama untuk membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan yang diambil dari Hosea 14 ayat 5 sampai 8. Meskipun ibadah ini berlangsung secara streaming, tapi saya yakin dan percaya karena kita sudah berdoa
diawali tadi bahwa ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karenanya saya aminkan bahwa pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengartikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk saat ini, meskipun saya baru pertama kali untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan di Gerakan Pemuda, tetapi tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan kegiatan yang sangat-sangat baik untuk membangun iman daripada anak-anak kekasih. Kita barusan bersama-sama sudah membaca dari Hosea 14 ayat 5 sampai 8 yang menjadi renungan kita sesuai dengan sabda bina umat yang kita baca pada hari ini, khususnya untuk sore hari, yang menceritakan tentang keadaan umat Israel pada saat itu. Saya ingin sampaikan bahwa kehidupan umat Israel di zaman Hosea itu memberikan gambaran bagaimana sebenarnya status daripada umat pilihan Tuhan. Nabi Hosea, seperti kita ketahui, beliau melayani kurang lebih di abad ke-7 di Israel Utara. Kita mengetahui bahwa pada saat itu Israel dibagi dua, Israel Utara dan Selatan. Israel Utara mempunyai beberapa nama-nama raja-raja, Yerobeam 1, Yerobeam 2, ada Hosea juga dan lain-lain. Itu kita bisa membacanya. Nah, kalau kita melihat tentang apa yang ditampilkan di Israel Utara, itu tentang Allah yang setia dan mengasihi. Walaupun umat itu hidup membelakangi Allah, Allah yang setia mengasihi umat yang tidak setia. Nah, ini merupakan satu hal yang penting kita ingat, bahwa sebagai umat pilihan yang sudah benar-benar Allah tentukan bagi umat Israel, apapun yang dilakukan oleh umat Israel, Tuhan tidak pernah berpaling daripada mereka. Coba kita lihat di pasal 14 ini, itu menunjukkan betapa Allah sangat mengasihi umatnya, walaupun mereka memberontak dan melawan Allah. Kata-kata daripada Allah yang paling keras terdapat di pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan Allah, yaitu Israel, telah bersinah menajiskan diri, tidak lagi muncul dalam pasal 14 ini. Di pasal 14 ayat 5 merupakan pencerminan Allah yang penuh kasih. Ia akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi, murkaku telah surut dari mereka, adalah firman Allah yang indah secara prospektif dan perspektif. Apa maksud dari prospektif dan perspektif itu sendiri? Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi, ada harapan yang baik. Ayat Alkitab yang dimaksudkan tentang hal-hal yang barusan saya sampaikan mengenai Israel telah berzina, menajiskan diri, tidak lagi muncul di pasal yang ke-14. Ingin saya sampaikan bahwa keadaan tentang perzinahan atau dosa yang telah dilakukan itu telah berlangsung lama. Orang kadang-kadang percaya bahwa kalau kita melihat
zina merupakan suatu perbuatan yang tidak asing, atau lebih tepat dikatakan lumrah dilakukan oleh manusia-manusia berdosa. Pada mulanya manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan citra Allah. Namun akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa, visi daripada hidup manusia yang semula telah hancur digantikan dengan tujuan hidup manusia yang menurut daging dan hawa nafsu saja. Kalau kita ketahui, orang yang berzina pada zaman Israel dulu itu biasanya akan dihukum mati. Kita bisa membacanya di Imamat 18. Di situ jelas tertulis bahwa yang melakukan zina itu pasti akan dihukum mati. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ataupun para pengikutnya untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hosea memulai khotbahnya di pasal 14 dengan menyerukan bertobatlah. Kita tadi membaca bersama-sama, bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu. Nah, untuk mengerti hal ini semakin baik, saya ingin mengajak anak-anak untuk mengingat akan penuturan asli dari ayat Alkitab yang katakan bahwa manusia diciptakan di Taman Eden menurut gambar Allah. Tetapi semuanya itu sudah rusak dengan dosa yang dilakukan ataupun yang sudah terjadi oleh Adam dan Hawa, dan itu pasti sudah melanggar perintah Allah. Akibatnya adalah seluruh keturunannya berdosa dan tidak ada satu orang pun yang sanggup lolos dari kuasa dosa. Manusia sudah hancur di hadapan Allah. Manusia telah rusak, kotor dan najis. Standar yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah, itu tidak terpenuhi dengan adanya dosa itu. Maka kalau tidak ada anugerah pembersihan dari anaknya yang kekasih, Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mungkin manusia akan sampai kepada Bapa. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak butuh kesalehan kita 95%. Atau jika kita melakukan dosa 5%, seperti yang dilakukan atau diyakini oleh beberapa keyakinan yang lain. Kalau melakukan 95% baik, ya kalau ada salah sedikit 5%, ditimbang-timbang, okelah masih masuk ke surga. Tuhan tidak mengenal abu-abu. Salah, salah, benar, benar. Tidak ada yang dikatakan 97% saya sudah melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Ya memang sebagai manusia saya kadang-kadang salah. Boleh dihitung deh 3%. Tidak ada hal seperti itu. Salah, salah, benar, benar. Tidak ada istilah abu-abu bagi Tuhan. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Israel mengalami kasih Allah. Tidak lagi mengalami murka Allah. Syaratnya mereka harus bertobat, menyesal karena mereka sudah tergelincir. Penyesalan dan pertobatan adalah dua kata kunci penting untuk kita semua dapat menghirup udara baru. Pertobatan itu sendiri harus keluar dari hati yang sungguh-sungguh untuk mau kembali kepada Tuhan. Bukan melalui pengakuan rutin di mulut saja atau melalui upacara agama. Seringkali
kita mengaku kita bersalah, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tapi hanya sebatas pada saat kita mengikuti ibadah-ibadah, kegiatan keagamaan, ataupun keadaan di mana kita merasakan bahwa kuasa Allah itu benar-benar ada dalam diri kita. Pada saat itu aja kita mengaku bahwa kita bersalah, kita berdosa. Setelah itu, begitu kita dibuai dalam suatu keadaan yang menyenangkan hati kita di dunia ini, kita sudah lupa lagi sehingga kita tergelincir lagi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Contoh pertobatan yang paling baik adalah melalui perkataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Kita lihat itu di Lukas 18 ayat 9 sampai 14, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ini yang paling mudah kita temui, kita mengerti tentang pertobatan itu sendiri. Seperti kita tahu, orang Farisi yang saat itu disebut sebagai pemimpin atau ahli agama yang terkenal angkuh dan sombong, itu terlihat dari tradisi-tradisinya. Kedua orang ini ataupun salah satu dari yang tadi saya sebutkan, yaitu yang kedua, yaitu pemungut cukai, itu digambarkan sebagai sampah ataupun orang berdosa. Nah, kita bisa menyaksikan pengakuan dosa yang dilakukan oleh si pemungut cukai dengan penuh kesungguhan di depan Allah. Kita baca bersama-sama di Alkitab itu, kita mengetahuinya pada saat kita masih dalam kegiatan di PA, PT, cerita-cerita tentang si pemungut cukai. Dia tidak berani masuk ke dalam tempat peribadatan. Bahkan dia berdiri jauh-jauh. Bahkan untuk menengadahkan wajahnya pun ke langit, dia tidak berani. Bayangkan dengan para kaum ataupun orang-orang Farisi. Pemungut cukai itu bahkan sambil memukul dirinya. Dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, dalam kehidupan Kristiani, umat Kristiani di abad modern saat ini, ada suatu kata yang disebut come of age, yaitu semua sudah tersedia di depan mata, instan, tanpa harus melakukannya itu secara berusaha dengan penuh tenaga atau berkeringat istilahnya ya. Realitas itu seringkali atau acap kali secara tidak sadar memposisikan manusia modern hampir sama atau nyaris sama seperti apa yang terjadi di umat Israel pada zaman Hosea. Yaitu apa? Melupakan Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka menyembah Baal. Sehingga itu membuat sakit hati. Allah dalam hal ini yang kita panggil di dalam Yesus Kristus telah mengikat kita sebagai anaknya. Menjadi pewaris hidup yang kekal. Kita harus mengubah hidup kita dari hidup yang membelakangi Allah.
atau yang mengesampingkan Allah. Kita harus menjadikan Allah itu sebagai pusat dari kehidupan kita. Hidup kita harus di bawah kontrol dan kendali Allah. Kalau judul renungan pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat, yaitu pemulihan setelah pertobatan. Kita harus benar-benar menyesal dan bertobat. Kita harus menjadi ciptaan baru. Hubungannya nanti kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Untuk itu, anak-anakku yang kekasih, mari kita mencoba untuk melakukan atau membaca bersaat teduh setiap malam. Karena kalau saya melihat ada 4 hal yang bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan saat teduh di malam hari. Yang pertama adalah kita membangun suatu hubungan yang baik dengan Allah pada saat kita bersaat teduh. Yang kedua adalah saat yang paling baik buat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Setelah dari pagi, siang, sore, malam, kita melaksanakan aktivitas kita, melakukan tugas kita, kita harus mengucap syukur pada saat kita bersaat teduh itu. Yang ketiga, kita bisa mengatasi segala dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Dan yang keempat, jiwa kita diperbaharui oleh Allah. Kenapa? Kita sudah melakukan yang pertama, kedua, ketiga, otomatis jiwa kita pasti akan diperbarui oleh Allah. Oleh karena itu, anak-anak yang kekasih, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan pada saat kita bersaat teduh. Oleh karena itu, janganlah lupa untuk selalu meminta pertolongan dari Roh Kudus di malam hari. Renungkan firman Allah sebaik mungkin, karena itu akan membantu kita sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin dekat dengan Allah dan makin mampu untuk menjadi contoh perilaku anak-anak terang dan sebagai garam dunia. Cerita yang kita baca dari kitab Hosea ini dan kasih Allah yang merangkul kembali mereka yang menyesal dan bertobat menjadi pembelajaran berharga bagi kita yang hidup di era digital saat ini. Kasih Yesus Kristus menguatkan kita untuk hidup secara baru di tengah kekinian sejarah. Ada satu ungkapan yang ingin saya sampaikan untuk anak-anak kasih GPIB Kasih Karunia dan Pasar, yaitu apa yang tercantum, apa yang tertulis di Lukas 15 ayat 7 yang mengatakan, aku berkata kepadamu, akan ada sukacita yang lebih besar di surga atas satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sungguh luar biasa kata-kata ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.
kita akan masuk dalam jawaban umat. Mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 353 ayat pertama dan keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Marilah anak-anak yang kasih, saatnya kita untuk syafaat. Pokok-pokok doa sudah ada, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, senandung lagu yang baru saja kami nyanyikan mengiringi doa pada malam hari ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Begitu indah kata-kata, begitu indah syair ini meresapi dalam diri kami. Kau yang lelah, marilah. Setelah seharian kami melakukan aktivitas kami. Sebagai manusia yang penuh kedagingan, tentu kami lelah. Tentu kami merasa capek. Dan saat ini kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Kami melepaskan semua kerinduan diri kami kepadamu. Dalam doa syafaat yang saat ini kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur, ya Allah, kasih penyertaan-Mu
boleh kami rasakan di sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga saat ini. Begitu banyak hal yang sudah kami lakukan. Begitu banyak kegiatan yang sudah kami lewati. Begitu banyak canda tawa, bahkan air mata mungkin dicurahkan, tercurah. Rasa sayang, suka, duka, campur aduk di dalamnya. Mungkin sudah kita lewati dari pagi hingga saat ini. Saatnya kami melepaskan segala perasaan itu ke hadapan-Mu. Allah Bapa yang bertahta kerajaan surga, kami baru saja bersama membaca merenungkan firman kebenaran-Mu yang terambil dari Hosea 14 ayat 5 sampai 8 ya Bapa. Bapa yang bertata kerajaan surga, tolonglah kami untuk menyadari rasa keberdosaan diri sendiri. Dan ajarlah kami untuk bersedia bertobat, tidak melakukan hal-hal yang lalu, tidak melakukan hal yang salah, tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ajarkanlah kami untuk meninggalkan yang lama, masuk ke dalam kemuliaan yang baru. Biarlah segala sesuatu itu kami lakukan dengan sukacita, tanpa paksaan. Kami yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk melakukan itu. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan di mana kami boleh bersama-sama Gerakan Pemuda GPIB Kasih Karunia di Denpasar saat ini boleh bersama merenungkan firman kebenaran-Mu. Ibadah ini boleh jadi kami laksanakan secara streaming dari kantor gereja di Kuanji dengan seluruh pengurus Gerakan Pemuda yang ada saat ini. Sukacita ya Allah. Kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu karena segala sesuatu sudah ada. Peralatan-peralatan sudah Engkau persiapkan sehingga firman kebenaran-Mu pada malam hari ini boleh disebarluaskan pada semua rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB Kasih Karunia di Denpasar. Meskipun mereka melakukannya di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Allah atas kesempatan indah, dan biarlah Engkau berkati masing-masing daripada kami, agar kami semua benar-benar menjadi garam dunia, benar-benar menjadi terang, benar-benar menjadi laskar Kristus. Bukan laskar duniawi, tapi laskar Kristus. Dia akan membela panji kebenaran. Terima kasih ya Allahku, Bapa yang bertata kerajaan surga. Pada saat ini hamba-Mu juga ingin mendatangkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus paduan suara GPIB Kasih Karunia Denpasar. Dalam kegiatan latihan mereka, aktivitas mereka, Engkau mampukan mereka untuk mengeluarkan suara-suara indah merdu, bukan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu, bukan untuk menunjukkan atau menyombongkan diri mereka, tetapi semata-mata suara yang mereka dendangkan itu semata-mata untuk memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Diringi dengan berbagai macam alat musik. Apakah itu gitar, apakah itu piano, ataupun organ, atau apapun
seperti umat pilihanmu dahulu melakukannya dengan suara kecapi, rebana, dan lain-lain. Hal itu juga ada dalam keinginan anak-anak kasih untuk bersama mereka melatih diri untuk bisa memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Engkau berkati kegiatan anak-anak ini ya Bapak. Program kerja dari pengurus gerakan pemuda yang sudah mereka susun dan yang akan mereka kerjakan. Engkau kawal itu ya Allah. Engkau halau segala macam rintangan yang mungkin akan terjadi ke depan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu rencana yang diawali dengan doa yang disampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, Engkau tidak akan tinggal diam. Karena kami yakin dan percaya anak-anak hadir di dunia ini atas perkenan-Mu ya Allah. Engkau sudah membentuk mereka masing-masing sejak mereka dikandung oleh ibu. Untuk itu kami yakin dan percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh anak-anak kekasih ini diawali dengan doa, mohon bimbingan penyertaan-Mu. Engkau akan mengawalnya, Engkau akan memberkatinya, dan segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga untuk para pengurus dan anggota, dan terlebih untuk anak-anak kekasih yang saat ini mengikuti kata kesasi. Ya Allahku, saatnya mereka untuk memantapkan iman percaya, meyakini bahwa Engkau satu-satunya juru selamat. Untuk itu ya Allah, Engkau bekali anak-anak kekasih yang mengikuti kata kesasi ini dengan Roh Kudus-Mu. Benar-benar Engkau mampukan anak-anak ini untuk benar, yakin, dan percaya bahwa tidak ada satu kekuatan di dunia apapun yang dapat menandingi Engkau. Hanya Engkau satu-satunya panutan. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat. Hanya Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, pada saat ini juga kami bersuka cita di mana ada anak kekasih kami yang boleh merasakan pertambahan usianya 1 tahun pada tanggal 13 Oktober yang akan datang atau yang sudah lewat, yaitu anak kekasih Sandrine Dorcas. Ya Allahku, 13 tahun sudah kehidupan dijalani oleh anak kekasih Sandrine Dorcas. Suatu masa yang panjang. Sukacita sudah dilalui. Tangis tawa sudah dilalui. Doa, ungkapan syukur juga selalu dipanjatkan ke hadapan hadirat. Keinginan, cita-cita, harapan itu yang saat ini dia letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau mendengarkan akan doa, harapan, cita-cita dari anak kasih Sandrine Dorcas. Sertai dia dalam segala kegiatannya, aktivitasnya, sekolahnya, dalam menuntut ilmunya, atau apapun aktivitas yang dilakukan. Biarlah apapun yang dia lakukan itu benar-benar sesuai dengan harapan
yang Engkau sudah tentukan baginya. Demikian ya Allah, begitu banyak harapan doa. Kami serahkan juga KMJ kami, Bapak Pendeta Johannes Wadu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau beri kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada Pak Johannes Wadu sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar. Sehingga dia dapat dengan penuh sukacita menggembalakan kami, umat pilihan-Mu di dunia ini. Dan keluarga yang saat ini bersama-sama dengan Bapak Pendeta, Engkau sertai mereka, Engkau beri kekuatan untuk ibu dan anak-anak kekasih. Allah Bapa, ampuni segala salah dosa yang sudah kami perbuat ya Bapa. Dengar dan sambut doa yang jauh daripada sempurna ini. Dan begitu panjang doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kuarta gerakan pemuda akan disampaikan oleh pengurus. Selamat malam rekan-rekan. Mohon perhatiannya untuk mengikuti Warta Gerakan Pemuda Jumat 16 Oktober 2020. Pengurus dan anggota Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Diaken Moses Laning yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Pengurus dan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat ulang tahun untuk rekan-rekan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, terkhusus untuk Sandrine Dorcas Salan pada tanggal 13 Oktober. Dan yang ketiga, jangan lupa teman-teman minggu depan untuk bergabung lagi di dalam ibadah Gerakan Pemuda. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan juga sering cuci tangan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Para pemuda, marilah kita melaksanakan tugas panggilan hidup kita dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab sebagai bukti kasih setia kita kepada Tuhan. Saya ajak untuk berdiri. Kita akan kidungkan Kidung Jemaat 355 ayat pertama dan kedua. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta, perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah.
nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Terimalah berkat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Saat teduh